Siap sahabat. Ini menemukan si Don King hilang 2 hari 2 malam, lapor ke polisi lah keluargaku. Tolonglah dulu si Don King hilang gini. Lah ternyata aku main gaplek dia di simpang 3 sana, main gaplek. Lalu dicari sama polisi. Balok 6 dong. Menemukan ini. Jadi lalu polisi nyari-nyari dan aku ditemukan oleh polisi. Aku itu namanya menemukan yang sudah ada kiannya dia, tetapi menciptakan yang memang belum ada dan dia membuat baru. Itulah mencipta. Bang, Jadi, membuat kita bedakan lagi ya. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kayak Tuhan nih menciptakan matahari, menciptakan bumi. Sebelumnya nggak ada bahannya. Kalau manusia itu kita membuat, Bang. Saya buat, makanya nggak ada yang bilang, ayo kita ciptakan anak. Nggak ada. Adanya bilang, ayo kita buat anak. Paham nggak, Bang, sampai sini? Pencipta mesin telegraf, contohnya. Pencipta mesin telegraf, dia membuat sebuah rangkaian, membuat sebuah sistem. Yang mana sistem itu berguna bagi kemanusiaan. Dia pembuat, Bang. Dia pembuat dan penemu. Nggak ada. Dia menciptakan telepon tuh nggak ada. Pencipta telepon, pencipta lampu tuh nggak ada. Pembuat, penemu. Pembuat ini pun bisa saja. Contohnya aku membuat kandang ayam. Kan bisa jadi pembuat juga itu. Iya, itu membuat, betul. Bukan abang nggak menciptakan kandang ayam kan? Di atas kandang, tapi itu kan hal yang sudah biasa karena kulihat dari orang lain sudah biasa buat kayak gitu. Betul, membuat itu ada bahan bakunya, Bang. Membuat itu. Maka gini kita spesifikkan lagi orang Kristen ini penemuan ini artinya yang wah ini entah itu dari nuklir, uranium. Jadi semuanya orang Kristen, Bos. Iya, memang setuju kalau kayak gitu, Bang. Abang lihat ya, infrastruktur seluruh dunia dari zaman Roma, memang penyembah pagan, penyembah Zeus, Mitra itu memang punya bangunan yang keren, Bang. Betul. Memang penyembah pagan ini akan selalu memang wah di dunia. Setuju. Sekalinya Islam, ajaran nabi-nabi ini maju, ini majunya di otak, Bang. Contoh kayak Baghdad. Andalusia, Turki, itu keilmuannya. Coba Abang lihat, yang paling besar dari negara-negara Islam itu library-nya, Bang, perpustakaannya. Kita nggak gila dengan dunia, Bang. Yang gila dunia itu orang-orang pagan, penyembah Zeus, penyembah Mitra, yang gedung-gedung tinggi. Bentar. Apa itu? Sekarang kita cerita kembali lagi ke konsep awal kita tentang saksi. Bentar. Pemaksimalan penggunaan akal. Umat mana di dunia ini yang paling maksimal menggunakan akalnya? Apakah Islam atau Kristen? Jujur dulu kau. Islam. Tadi gua udah jawab Islam. udah pulang makan mie gomak dulu kau. Udah nggak tahu malu kau jawab kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Dah kabur. Ya kabur. Kabur Bang Jeb. Ya, begitu doang. La haula wala quwata illa billah. Maaf ya, Bang Zuma. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, jikalau engkau menyembahku maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Jadi kalau Anda yang mengaku penguasa dunia sekarang ini itu adalah anak-anak setan. Lanjut. Enggak, kok di kafir-kafir ini selalu bangga ya punya gedung tinggi ini apa segala macam. Memang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Dari zaman Roma mereka penyembah Zeus, Mitra, Horus. Bangunan mereka keren-keren. Memang dunia ini akan dikasih ke kafir-kafir, bukan pengikut nabi-nabinya. Jadi ya masalah lagi ya. Aduh. Assalamualaikum Bang Zuma. Dari tadi maaf belum ini. Belum. Cok, Bang Zuma tuh yang disopo ya? Iya kan tadi udah Bang Ardi kan. Kata iblis kepada Yesus, "Hai Yesus, aku perlihatkan segala kemegahan bumi ini. Jika kau menyembahku,
maka segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau iblis memberikan segala kemegahan bumi, pasti kepada pengikutnya, bukan kepada musuhnya. Demikian. Itu. NI, Bang Zuma, luar biasa. Contoh lain lagi tuh Firaun tuh. Firaun punya dunia. Nabi Musa punya apaan? Punya tongkat. Punya iman. Nggak punya dunia. Tapi nih Mas Aha, Mas Aha ada gimana nih? Ada yang mau diangkat? Ya, aku ngobrol. Ada lagi nih. Ini deh sama Bang Jibril deh, aku ngobrolnya ya. Oh. Takut dia sama Bang Zuma. Gini Bang, kalau apa namanya? Suaramu besarin, Mas Aha. Halo, tes. Ya. Kalau misalnya aku bilang jalan utama di Jakarta itu Jalan Tamrin Sudirman, Bang Jibril setuju nggak? Sudirman doang. Tamrin nggak? Tamrin nggak? Ya, jadi kan Tamrin itu kan dari Bundaran Patung Kuda sampai Bundaran HI kan. Nah, kalau Sudirman itu dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan. Nah, itu jawaban itu benar Bang Jibril. Tapi itu bukan jawaban seorang old money. Oke. Jadi kalau ditanya jalan utama di Jakarta, old money akan menjawab dengan dua kata Bang Jibril. Yaitu jalur Gaza. Hah? Jalur Gaza. Jadi di Jakarta itu ada jalur Gaza Bang Jibril. Enggak, aduh kalau lo mau ngomongin jalan Mas Aha, kalau lo tanya jalan itu contoh Sudirman, Menteng, Tamrin dan segala macam, itu ada namanya jalan protokol, ada namanya jalan arteri, ada namanya jalan raya, sama jalan nasional. Lo yang lo mau ngomongin ini apa ini? Coba Oke, kasih tahu gue. Lanjut ya. Uh-uh. Jadi yang namanya jalur Gaza itu jalan dari Pasar Baru Gunung Sahari sampai Matraman, itu yang stasiun Jatinegara itu. Nah itu sebenarnya jalan tertua di Jakarta itu Gunung Sahari sampai Matraman. Jadi Gunung Sahari, Pasar Senen, Keramat, Salemba, Matraman itu kan. Yang ada Gramedia tuh. Iya, enggak, lo berarti nggak ngambilnya dari kata Gazanya kan? Gaza itu artinya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani, Gaza itu artinya kuat, kukuh atau yang bersejarah. Betul. Jadi kalau lo bilang kata jalan Gaza atau kata jalan tertua di Jakarta, ya iya betul, dari mana? Dari Jakarta Utara sana, dari Ancol ke Matraman. Betul. Ya. Itu jalan tertua. Tapi kan tadi kita ngomongin jalan protokol. Iya. Kan beda jalan protokol sama jalan tertua. Ganteng? Oke. Itu kenapa dibilang jalur Gaza? Karena di Jalan Gunung Sahari sebelum tahun 2000 itu suka tawuran tuh Bang. Antara iya, betul. Salemba situ ya? Ya, STM Budut sama STM Bariwan tuh sebelum tahun 2000 tuh langganan. Oh, Budut Pasar Baru. Iya. Terus? Itu. Terus sama kalau di Matraman itu antara Berlan sama Palmeran sebelum tahun 2000 juga. Setelah tahun 2000 udah ini ngomong apa sih? Ngomong ketuhanan apa ngomong jalan ini weh? Ya, enggak, dia mau ke Nabi Musa tadi, jalan yang dilewatin Nabi Musa. Nah, udah kebaca, gue kantongin ilmu lo. Belum. Nah, ini jadi misalkan Bang Jibril ini anak STM Budut nih, aku STM Bariwan, nah kan kita musuhan nih, ya kan? Misalnya Bang Jibril sama Bang Ardiansa itu anak STM Budut. Nah, aku Bariwan. Satu hari Bang Ardiansa mau ke Alfamart. Terus aku cegat gitu kan. Karena kita kan musuhan nih. Nah, besokannya Bang Jibril juga pengen ke Alfamart. Terus ngeliat aku dari jauh nih, udah ngeliat aku dari jauh. Kira-kira aku akan cegat Bang Jibril atau enggak? Pasti dong, kan kita musuhan. Nah, betul Bang Jibril. Jadi 4000 tahun yang lalu ya kan, iblis itu kan mencegat Abraham pada waktu dia akan mengorbankan anaknya kan. Nah, 2000 tahun kemudian waktu Tuhan mau mengorbankan anaknya, ya pastilah iblis juga kembali menghalangi. Terus? Karena iblis itu ada antitesis dari Tuhan, ya. Maka kalau iblis tidak mau menghendaki penyaliban Yesus, berarti penyaliban Yesus itu kehendak Bapa gitu loh.
Oh, lo mau larinya ke sana. Iya. Jadi penyaliban itu kehendak Bapak. Hendak Bapa kan, karena iblis nggak suka menghalangi kan. Jadi yang tunggu dulu bentar. Kalau si Judas itu kan titipan iblis, betul nggak? Kita setuju nggak? Iya. Yang Judas mau apaan? Mas, nah cerita tentang Yudas membisiki iblis membisiki Yudas ini juga ada plot hole-nya juga, Bang, ya kan? Enggak, iya, tunggu dulu. Jadi iblis mau ada penyaliban apa enggak nih? Ya kalau iblisnya gini. Biarin aja digali kubur, guys. Ya. Kan di Kristen itu kan ada dua kubu kan. Antara yang bilang itu kehendak iblis, bilang dalilnya itu iblis membisiki Yudas, ya kan? Nah, kubu yang bilang itu kehendak Bapa itu dalilnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Nah ini kan stalemate nih, ya kan, buntu nih. Ternyata penunjuk arahnya itu ada di dalam Islam, di balik latar belakang. Mampus. Iya, di balik latar belakang cerita lempar jumroh. Enggak, ini lempar jumroh itu soal Nabi Ibrahim, beda. Ini soal apa namanya? Yudas. Yudas kan dibisikin iblis. Iya, betul. Dibisikinnya apa? Disuruh jangan ada penyaliban atau ayo kita seleksi Yesus. Iya, itu kan dalil dari orang yang bilang itu kehendak iblis kan. Nah, iya betul. Tadi lo bilang kehendak Bapak, jadi Bapak lo iblis apa gimana nih? Ya, yang bilang itu kehendak Bapa kan juga ada dalilnya kan. Dalilnya apa? Sama kuat nih. Enggak, sementara Yesus sendiri bilang kalau lo mau bunuh gue berarti Bapak iblis lo. Berarti iblis Bapak lo. Lo kan waktu Petrus kan dibilang iblis sama Yesus waktu. Nah, iya, kalau lo mau bunuh gua, Bapak lo iblis, kata Yesus. Iya, Yesus kan juga bilang sama Petrus nyalang ke iblis karena sekarang gue tanya, lo mau nggak ada penyaliban? ya itu kehendak Bapa. Aku nggak. Bapak lo iblis berarti. Udah. Yesus sudah bilang kalau lo mau gue mati, Nah, itu dia kembali berarti lagi, Bapak lo itu iblis. Nah sekarang gue tanya, lo mau Yesus disalib nggak? Nah itu makanya aku bilang tadi, kalau misalnya itu adalah kehendak iblis, iblis tidak akan menghalangi penyaliban itu dong. Di mana iblis ngalangin penyaliban? Ya karena 2000 tahun kemudian, 2000 sebelumnya kan Enggak, lo nggak jawab nih. Lo nggak jawab nih. Di mana iblis ngalangin penyaliban? Lah itu yang dia ini apa namanya? Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Iblisnya di mana ngalangin penyaliban? Ya itu yang Petrus bilang apa? Jangan terjadi penyaliban itu loh. Yang Petrus nggak mau Yesus disalib. Terusnya Yesus bilang nyala engkau iblis. Iya itu Petrus. Iblisnya di mana ngalangin penyaliban? Nah itu Yesus bilang iblis ke Petrus gimana? Sementara Yesus juga bilang kalau lo mau gue dimatiin, Bapak iblis lo. Iblis Bapak lo. Gini, yang bilang Yudas dibisiki iblis itu juga nggak masuk akal, Bang. Kenapa Wah. tuh, Bang? Begini. Itu di kitab mana itu? Oke. Karena begini, Bang. Kalau misalnya ada iblis pada saat itu di ruangan itu, ya harusnya kan iblis itu ada digebukin rame-rame sama murid Yesus. Mampus. Jadi kita mau gebukin iblis ya. Enak banget lo, punya anak Tuhan. Abis itu iblis lo bisa injek-injek. Lo kira maling motor kali, curanmor. Enggak gini, masa kita lo pakai rasio aja. Nih hal yang paling simpel. Lo bisa nggak mandi pakai air kencing? Masa? Mandi pakai Air kencing. Enggak, ya nggak bisa lah. Terus kenapa lo bisa suci karena lo percaya pembunuhan? Ding ding dak ding 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 dak ding 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 dak ding ding dak ding ding dak ding 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 dak ding 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 dak. Gimana itu? Gimana itu? Itu Bang Jibril nih. Apa itu? Membun orang yang pantas dibun-bun itu boleh atau enggak? Yang pantas ini gimana nih? Yang define pantas. Oke, hukuman mati untuk seorang pelaku kejahatan seperti penbumbun berdarah dingin atau pemerkosa istri orang itu cocok. Tapi Yesus kan bukan Tidak pembunuh bersalah. berdarah dingin. Nah, di sini Bang Jibril lupa. Di mana itu gue lupanya? Yesus itu menggantikan Barabas, orang yang pantas dihukum itu. Oh, jadi dia terkutuk. Gini. Gimana?
Gimana? Sebenarnya istilah yang tepat bukan terkutuk tapi dikutuk gitu loh. Dikutuk karena? Dikutuk. Karena? Dikutuk karena dia tidak terkutuk. Karena dia tidak terkutuk. Nah, Dikutuk karena nggak terkutuk gimana? Nah, bingung kan? Gini ya. Masaha. Ini kalau gue ikutin pola pikir lo ya, dia dikutuk karena nggak terkutuk. Berarti lo anjing karena lo bukan anjing. Gimana? Kalau dia dikutuk karena nggak terkutuk, berarti lo anjing bukan karena lo anjing. Karena lo bukan anjing nih, jadi gue anjingin lo, gitu. Aduh, kayaknya analoginya nggak pas itu. Nah iya, makanya dari pola pikir lo itu yang sama. Gue ngikutin pola pikir lo aja. Nggak, tadi balik lagi kita nih. Gimana kita bisa mandi pakai air kencing, Mas? Coba jelasin sama gue. Kayak nggak bisa bang pakai air kencing. Lah terus gimana lo bisa mensucikan diri untuk percaya terhadap pembunuhan? Sementara pembunuhan itu termasuk 10 perintah Tuhan. Jangan engkau membunuh. Itu sama aja mandi pakai air kencing, betul nggak? Bang, itu ada tamu baru disapa dulu deh. Bang Zuma, monitor. Jadi ada belubuk. Waduh, nih suara orang tenggelam nih, belubuk. Ada 2 nih, Belubuk sama Paulus. Silakan dibuka mikrofonnya teman-teman kalau Kristen. Selamat siang. Ya, selamat siang Bang. Ya, selamatkan dirimu Bang. Iya, saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Ini Bang Fandi juga kalau ini ngasih lawan yang kayak begini nggak heran. Kalau kalian diselamatkan oleh siapa, Bang? Saya tanya. Kenapa Pak? Kalau kalian diselamatkan oleh siapa? Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang Bang. Saya nggak perlu diselamatkan. Saya cuma tunduk sama perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa betul? Tuhan saya nggak sejahat itu Bang. Kalau Tuhan saya iblis, baru saya minta diselamatkan Bang. Oh gitu. Iya. Tuhan kamu siapa, saya tanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang mengutus setan-setan. Dia pemilik segalanya. Sama di Bang. tempatmu juga ada. Dia pencipta segalanya Bang. Dia bisa mengutus apa aja, siapa aja, dia terserah dia. Dia pencipta. Dia nggak ada lawannya Bang. Iya, dia mengutus setan. Dia terserah Bang. Dia pencipta segalanya. Nah, tunggu sebentar. Emang Tuhan Abang nggak bisa mengutus setan Bang? Enggak mau. Berarti Tuhan Abang nggak mampu. Bukan enggak mampu, enggak mau. Iya, berarti nggak mampu, nggak bisa mengutus, nggak bisa. Bang, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta dong Bang. Kamu ini paham antara tidak mau dan tidak mampu enggak? Hah? Iya paham sementara paham di enggak? kitab Abang. Bang, sebentar saya tanya. Kamu paham antara tidak mau dan tidak mampu? Iya, ada itu. Bang Jib. Bang Jib, gimana kalau kita berhasil menunjukkan bahwasanya Tuhan mereka sebentar. Tuhanmu mengutus. Iya, sebentar. Bagaimana kalau kita bisa menunjukkan bahwasanya Tuhanmu itu mengutus setan, gimana? Nih, gue buka aja ya. Nih. Lu kabur. Loh, mana kabur? Nih, itu Paulus. Mana kabur? Nih, ini di mana? Ini. GR sekali, dikira takut sama kamu. Paulus dibaca nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Loh, Allah kamu menyesatkan. Di situ kan ada sebabnya, Bang. Oh, ada sebabnya. Giliran Tuhan kamu ada sebabnya, giliran Tuhan saya nggak ada sebabnya. Enggak ada. Dia mengutus Loh, ini setan. apa? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Iya, Tuhan kamu mendatangkan kesesatan. Iya, tapi kan tidak Oh, mengutus. tadi katanya enggak. Apakah itu mengutus? Tadi katanya enggak mau. Mengutus enggak? Mengutus Tadi enggak? katanya enggak mau. Bang, sabar. Mengutus enggak? Mendatangkan penyesatan. Iya, mengutus enggak?
Ini orang Mau mengutus maksudnya? Maksudnya mau mengutus? mau kalimatnya begitu persis. Ada bang. Sebentar, aku ingat. Ada. Loh, Ada, iya. mau. Enggak, tapi kamu aku jadi enggak mau enggak? rendah kan? Jadi rendah kan? Ngomongnya sama orang kayak gini. 1 Raja-Raja 20, 21, 22, Yesaya Nah, itu, Bang Jim. nomor 7. Banyak dalilnya kok. Yang membuat Bentar, permusuhan, yang mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan manusia itu siapa? Ya, Yang mengadakan. Sebentar sayang. Tapi kalian mengakui itu. Jijik banget sih. Kok jijik, Yang Pak? yang mengadakan Kalian, sebentar permusuhan. saya tanya dulu. Kalian Yang mengakui mengadakan enggak? permusuhan siapa? Mengatakan Iya. permusuhan itu kepada siapa? Kepada iblis kan? Iya, yang mengadakan permusuhan Iya, antara manusia dengan iya. iblis siapa yang mengadakan? Iya, Allah. Kalau Allah kan memang mengadakan permusuhan dengan iblis. Tapi kalau Allah mengadakan mengutus iblis, permusuhan. iya. Tapi kalau Allah mengutus setan, betul. Kalau ada dalilnya Tuhan mengutus kemudian roh jahat kepada Saul gimana? Nah, kena lagi. Kalau ada dalilnya Tuhan mengutus roh jahat, roh dusta ke mulut nabi-nabi gimana? Nah, kena lagi. Selalu kena kamu. Iya, kalau Tuhan mengadakan permusuhan Apa? dengan iblis, Bukan, ya. bukan, Iya. bukan. Tuhan Itu Tuhan yang mengirim. benar. Tuhan yang mengirim. Tuhan mengirim roh bukan jahat. mengutus Mengirim sama. setan. Iya. Ya, ketahuan deh. Mengutus dan mengirim itu sama. Terus, ayo, malu dia, malu kasihan Delo. Ternyata Tuhan mengutus nabi-nabi. Ayo, Kasihan. Ayo, malu dia. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ayo, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh dusta. Ayo, menyimpan loh. Menyimpan roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Ayo. Kabur dia, malu. Siapa lagi Gurunda ini ada Anan, Uzumaki sama Delvi. Silakan dibuka Enggak, mic-nya, Jibril, teman-teman. ini kelasnya beliau. Silakan Bang Jibril. Delvian. Selamat siang. Delvian. Kepencet kayaknya. Nederson. Anderson. Kiu. Waduh. Nih, Pade. Uzumaki. Bang Uzumaki. Ini kenapa naik pada jadi berhala nih? Kalau kita perlu berhala kita ke gereja aja, ngapain di sini? Coba yang Tapi tadi bukan kelasnya Gurunda Zuma untuk membuktikan itu. Juga bukan kelasnya Bang Jibril untuk adu-aduan congor. Gitu loh. Nyongor aja terus, nggak mau gantian ngomong. Dikasih data ditolak. Itu bukan kelasnya Bang Zuma. Ini nampaknya Kristen ini. Devilian, selamat siang, jelang sore. Halo. Silakan. Anda Kristen ya? Halo, Silakan Bang Delvi. Ya, met siang. Silakan Abang.
Ya, gimana Bang? Ada yang mau ditanggapi? Ada Ya, saya mau bertanya kepada Bang Suma. Oh, spesifik. Oke, pertanyaannya apa, Bang? Silakan, Tafadol. Itu di mana? Di mana? Abang, Nggak tahu di mana. suaranya kenapa kayak lagi ketiban, Bang? Coba suaranya yang bener, Bang, suaranya yang. Aduh, gimana itu? Bang? Bang, kenapa suaranya kayak ditiban gini, Bang? Ih, Jelas. Pertanyaannya tadi ke Bang Zuma. Bang Zuma di mana, Bang? Itu pertanyaan dia. Aku di sini, cucuku. Itu udah dijawab. Itu udah dijawab ya, Bang Delvian ya. Gitu. Kalau adu congor teman-teman, Bang Jibril ini kalau adu congor apa songkatnya bagus. Tapi kalau adu nyerocos sama saya dong. Jangan sama Bang Zuma sama Bang Jibril, jangan. Adu nyerocos sama saya. Tahu nggak siapa saya? Teman-teman bisa ketik di Google siapa raja mute TikTok sejagat raya. Pasti keluar nama saya. Kalau nggak percaya ketik aja Bang Jib. Lanjut. silakan Bro Delvi. Tadi ada yang mau ditanyakan kali. Silakan Bang. Santai aja. Silakan. Bang Delvi. Silakan Bang, silakan. Nggak usah takut Bang, kita diskusi santai aja Bang, santai aja. Silakan Bang Delvi. Nah, kabur pula. Tadi si Donkin kaburnya gitu banget ya. Ayo teman-teman Kristen silakan. Ini habis kabur datang lagi dia. Waduh, Pak. Lagi kok terpental aku ya. Gimana tuan-tuan? Sudah diakui itu. Halo? Iya, halo, mau bicara dengan siapa, Bang? Dengan bicara salah sambung boleh? Iya. Gimana? Gimana ya? Tadi pembahasannya itu loh yang Allah mengutus setan-setan itu. Iya, itu udah dijawab di 2 sudah Tesalonika dijawab. 2:11 Iya. dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Habis itu di 1 Raja-Raja 22 nomor 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh ruh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu lebih parah daripada mengutus setan sih. Tapi saya lebih tertarik ke Tuhan Abang nggak maha mampu, nggak maha kuasa. Contohnya Itu tadi Tuhan Abang nggak mampu mengutus setan. loh, kamu ini makanya saya katakan Katanya kalian maha itu pencipta. sebentar Bang. Bukan, Kamu itu katanya tidak maha paham. pencipta. Iya. Kamu itu tidak paham. Katanya maha beda kuasa. Bang, apa? Boleh Putus-putus. dijawab enggak? Putus-putus Bang. Sama kayak gimana Bang nih putus-putus nih tulisan Boleh. soalnya. Iya. Boleh dibahas, boleh dijawab enggak? Apa? Boleh dijawab enggak? Iya, Nah, apa? Udah dijawab kalian tadi itu pakai 2 ayat. Beda antara tidak mau dengan tidak mampu. Kalian tidak paham kan? Nah, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Tuhannya mau menaruh ruh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Di 2 Tesalonika 2:11, Tuhanmu mau
mendatangkan kesesatan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Ini mana? 2 Tesalonika 2:11 Tuhannya siapa, Bang? Iya, Tuhan yang mana? Dibaca selengkapnya, Bang. 2 Tesalonika 2:11 ini Tuhannya siapa, Bang? Ya, tapi gini. Kalian mengakui itu ya, Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Tuhan saya Maha Pencipta, Bang. Iya, Segala Allah, sesuatu. iya. Saya Iya, nggak meragukan mengakui kan, Al-Quran. berarti. Kalau Al-Quran mengatakan itu, saya mengimani, betul. Iya, ya sudah, gitu loh. Makanya Loh, kan ini 2 Tesalonika 2:11 Iya. gimana? Kenapa? Allah mendatangkan kesesatan. Iya, mendatangkan. Kenapa emangnya kalau mendatangkan? Lah tadi mengutus, ini mendatangkan. Lebih ngeri mendatangkan. Nganterin. Kok bisa mendatangkan dengan mengutus? Kalau Allah mengutus, mengirim. Iya, Kalau mengutus. mendatangkan ini Tuhan yang datengin. Mendatengin Kalau kesesatan. Tuhan itu nganterin mengutus, kesesatan nih. Kalau Tuhan itu mengutus nabi, bukan mengutus setan. Lah ini ya. mendatangkan menaruh ruh dustanya apa? Mana ada? Setan berarti. 1 Raja-Raja 2 nomor 23. Setan Mana? berarti ini. Mana ada? 1 Raja-Raja 22 nomor Iya. 23 dibaca, Bangku. Bacaan. Tapi ya sudahlah, aku Bang. itu cukup itu aja. Oke, Kalian Saudara tidak Paulus, mengakui. Saudara Paulus, Juma sebentar. Kamu jangan egois, Bang. Kita diskusi baik-baik aja napa. Tuhan saya mengutus iblis, betul. Ya sudah. Ya sudah. Oke, sekarang gini. Kepada siapa kemudian iblis itu diutus? Nah, itu Kenapa? kepada siapa iblis itu diutus? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Innahumut takhasus syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Jadi di atas muka bumi ini memang ada iblis ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tetapi yang perlu saudara pahami adalah ketika Tuhan saya mengutus iblis kepada orang kafir, Tuhan di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari agama lain, Tuhan mengutus iblis dan menaruh iblis di mulut nabi-nabi. Jadi Tuhan yang ada di Bible, Bang, menaruh iblis di mulut nabi-nabi. Jadi kalau mulut nabi sudah ada iblis, apalagi Paulus ada iblis di dalam dirinya yang menggocok dia, itu gimana ceritanya pengikutnya bisa selamat, Bang? Kalau Al-Quran kan jelas, iblis diutus kepada orang-orang kafir, kepada para penyesat. Wajar, namanya penyesat, ya biarkan aja bersama dengan iblis. Tapi kalau nabi yang bersama dengan iblis itu gimana? 1 Raja-Raja 22 nomor 23, dengarkan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh dusta, roh jahat, roh iblis ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menentukan, Tuhan telah membuat semua itu untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutus kemudian iblis ke atas muka bumi menurut Bible setelah Tuhan memproklamirkan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan? Ingat tadi di Al-Quran sudah saya jelaskan kepada saudara bahwa iblis itu diutus kepada orang-orang kafir, orang-orang jahat, memang berteman iblis. Paulus mengaku ada iblis di dalam tubuhnya. Kitabmu mengatakan bukan cuman Paulus, tetapi kitabmu mengatakan, kitab yang kau ambil dari agama lain, yang kau klaim kitabmu, Tuhan menyimpan, menaruh, menetapkan sebuah malapetaka dengan cara Tuhan menyimpan iblis di mulut para nabi. Paham ya? Sekarang saya ingin bertanya, tolong dijawab, dihargai pertanyaan saya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada planos.
kepada Planos. Planos ini iblis. Waspadalah kepada Planos, iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblisnya memakai nama siapa? Jawab. Memakai nama Yesus. Nah, sekarang memakai nama Yesus. Bagus, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Iblis memakai nama Yesus. Sekarang siapa yang menyembah Yesus di luar Yahudi? Yang menyembah Yesus. Memang Di luar Yahudi? Yahudi sebentar. Memang Yahudi menyembah Yesus. Tidak, Oh, di tidak. luar Makanya Yahudi. saya tanya, Lah, iya, makanya. Kok di luar siapa Yahudi? di luar? Sebentar, Bang. Terlepas itu, siapa di luar Yahudi yang menyembah sosok yang bernama Yesus, yang adalah iblis itu? Siapa? Ya, Siapa? yang saya tanya, kamu ngomong di luar Yahudi, memang ada Yahudi menyembah Yesus? Yang nggak ada. Lah, makanya kok di luar Tapi di luar Yahudi ada nggak menyembah Yesus? ada. Yang Nah, Kristen. sekarang siapa yang menyembah Yesus yang adalah iblis ini? Siapa? Yesus iblis. Nah, tadi kamu tadi kan Pemahaman- sudah akui. Dengar. Waspadalah kata Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblisnya datang memakai nama siapa? Iblisnya ketika memperkenalkan nama, apa kata iblis? Nama saya adalah Sebentar, memakai nama Yesus. Betul. jadi iblisnya Terus, memperkenalkan kenapa? nama dengan sebutan begini. Perkenalkan nama saya adalah. Iblisnya Terus? berkata, perkenalkan nama saya adalah. Memakai. Iya, Kamu tidak perkenalkan. paham antara Iblisnya memakai berkata, perkenalkan nama saya adalah. Yesus. Terus kenapa? Iblis mengaku Yesus. Nah, sekarang siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Sebentar, Bang. Itu kan Saudara, narasimu. siapa Sebentar. yang menyembah? Dengar. Sabar. Siapa yang menyembah Yesus dalam iblis dalam nama Yesus? Ayo, jawab. Sebentar, sabar dulu. Siapa? Bang, itu kan narasimu. Siapa yang menyembah iblis? Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Jawab. Ya tidak ada lah. Lah Kristen. Enggak ada. Kristen menyembah pula. Yesus. Loh, Hah? Kristen menyembah Kamu tidak Yesus. menyembah Yesus? Kamu tidak menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus. Nah iya Yesus. Terus kenapa? Ketika Anda mengatakan Anda menyembah Yesus, kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, iblis datang dalam nama siapa? Ya. Iblis datang dengan nama siapa? Nah, Dibaca toh, dibaca. Nama siapa? Nama siapa iblisnya? Namaku tah, nama Yesus. Iya, Yesus. Berarti iblisnya bernama Yesus. Betul? Oke, sekarang gini. Di luar Yahudi. Sebentar. Iya. Dengar. Orang-orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Iblisnya bernama apa? Bernama Allah, bernama Elohim, atau bernama Yesus? Jawab. Oke, Bang. Kalau saya mengatakan, saya mengaku siapa? Jangan Prabowo. bikin Sebentar, asumsi gereja. sebentar loh. Itu kan jangan bikin asumsimu, asumsi gereja. Yang- Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Hari ini Anda terciduk menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah iblis. Kan kalau sekarang mengaku kutanya. bernama Sekarang Bang, dengar. Enggak usah Sabar, Bang. analogi anak TK, enggak Kamu usah. ini loh. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Orang Yahudi. menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Tidak tahu, orang Yahudi kan menyembah Allah, Elohim. Menyembah Allah. Adonai. Terus Menyembah kenapa? Allah. Orang terus Islam kenapa? menyembah Allah. Orang Yahudi menyembah Allah. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Sabar, Bang, sabar. Orang Yahudi menyembah sabar. Allah. Saya tanya, Sekarang orang saya Yahudi. tanya, siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Jawab. Ayo. Saya tanya, orang Ayo. Yahudi menyembah Allah. Saya tanya. Ayo, siapa yang saya menyembah tanya, iblis dalam nama katamu- Yesus? katamu tadi. Ayo, siapa Katamu yang tadi. menyembah iblis dalam nama Yesus? Bang Juma, Penyembah sabar. Yesus, penyembah Yesus di muka bumi ini cuma satu, Kristen. Berarti yang menyembah iblis dalam nama Yesus siapa, Bang? Siapa, Bang? Apa menyembah iblis ini Bang. siapa? Siapa, Bang. Bang?
Siapa bang? Abang Paulus. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus bang? Kau mau tuduh siapa penyembah iblis itu dalam nama Yesus? Islam tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Yahudi tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak, Buddha tidak. Lalu siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Kalau begitu siapa? Bang, sudah. Jawab. Sudah apa belum? Jawab. Jangan Siapa yang menyembah? Mulai Bang Zuma kejang-kejang. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, mana banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus Kristus itu? Silakan Anda jawab. Bang, orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah Kristen. iblis. Ya, bukan menyembah iblis. Dari mana Anda mengatakan bahwa Anda bukan menyembah iblis, sementara Yesus mengatakan iblisnya datang dalam nama Yesus? Duh. Kalau saya sebentar, kalau saya mengaku Prabowo, apakah saya jadi Prabowo? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Saya mengaku Prabowo bisa kok. Bisa nggak mengaku Yesus? Kena Iblisnya bisa. Loh, bisa, tapi kan tidak dipercaya. Bisa. Tapi kan tidak bisa. Bisa. Tapi Yesus membocorkan rahasia bahwa iblis datang memakai nama Yesus dan Anda sudah mengakui. Dan kata Yesus, iblis ketika datang memakai nama Yesus, iblis ini memiliki banyak pengikut. Iblis ini banyak menyesatkan banyak orang. Sekarang di muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus atau pengikut Yesus yang banyak itu di mana? Apa nama kelompoknya? Apa nama golongannya? Apa nama agamanya? Hindu, Buddha, Islam, ateis, atau aliteng? Hah? Kau mau kemana, Paulus? Sudah, Saudara mau kemana? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Ya, ini orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah iblis. Oke. Ya. Tak sebentar, sabar. Kamu panjang lebar, saya baru berapa kata kamu sudah orang Kristen itu menyembah Yesus. Oke, ya, kita simpan. Betul, kita simpan. ya. Oke. Karena di situ Yesus kan dibangkitkan. Iya. Terus kamu tadi mengatakan orang Yahudi menyembah Allah, betul? Iya, betul. Dalilnya di mana, Bang? Orang Yahudi menyembah Allah. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Tolong kau tunjukkan ketika Anda mengatakan. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab, Bang. Saya sudah jawab, abangku. Udah aku jawab. Sekarang Anda mengatakan bahwa Kristen menyembah Yesus. Itu kan ucapan Anda tadi kan? Anda Kristen menyembah Yesus. Tolong tunjukkan di mana dalilnya orang Yahudi penganut ajaran Torah menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Bang, pernyataan orang Yahudi dalam kitab Taurat yang menyembah Allah itu ada enggak? Nah, menyembah Yesus ada enggak? Loh, saya tanya orang Yahudi yang Bang, aku kan tidak mengatakan masalah generasi. Orang Yahudi menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Kami mengenalnya dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk, yang mati dengan jalan terkutuk di atas tiang salib. Ada enggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk?
Ayo, jawab. Sudah apa belum? Jawab, Saya- jawab. Ada oke, nggak? saya jawab. Ada nggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk di tiang salib? Bang, Ada nggak? saya kan tidak mengatakan orang Yahudi menyembah Yesus, Nah, tapi sudah, kamu syukur. mengatakan orang Yahudi menyembah Allah. Al-Quran Dalilnya saya mana? mengatakan itu. Taurat Al-Quran bukan saya. ya? Bang, Al-Quran orang saya Yahudi yang itu mengatakan itu. Al-Quran saya yang mengatakan. orang Yahudi kitabnya Ya silakan aja mereka dengan mengkitabkan kitabnya. Saya yang kau tanya. Ya, silakan Al-Quran saja. saya mengatakan itu. Ya, lucu. Lucu. Al-Quran saya yang mengatakan itu kok. Iya, Nah sekarang terserah. Itu kan menurut kamu. Menurut kitab kamu. kitabmu ada nggak kitabmu baik perjanjian lama Ada perjanjian kenyataan. baru orang Yahudi menyembah makhluk kutukan? Ada nggak? Pertanyaannya ada enggak? Ada nggak, Pernyataan orang Yahudi menyembah saudaraku? Allah. Nggak ada Ada urusan. Aku nggak percaya sama mereka. Aku hanya percaya kepada Al-Quranku. Aku nggak percaya orang Yahudi. Iya, ya silakan. Kenapa saya sebagai seorang Muslim harus berlandaskan dengan iman mereka? Pret, emang gue Yahudi? Harus berlandaskan iman saya dong. Al-Quran saya mengatakan begitu. Qulu amanna billah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati. Ayo, itu kitab saya mengatakan. Kalau hari ini Anda mengatakan tidak, Anda mengatakan tidak karena berdasarkan apa yang Anda pahami dengan kitab Anda. Saya memahami dengan kitab saya. Kan jelas itu. Menyembah. Kenapa Anda membatasi? Kenapa Anda membatasi kitab saya? Kenapa Anda membatasi iman saya? Saya berbicara berdasarkan iman saya. Ayo, sekarang tolong berdasarkan imanmu. Ada nggak orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Ada nggak? Jawab. Bang Suma, Jawab apakah dulu dong. mengatakan Jawab itu? dulu. Apakah Jawab saya dulu. mengatakan itu? Jawab aja. Saya Apakah minta saya- Anda jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Terus Oh, kenapa? tidak ada. Tidak ada kan? Dengar. Tidak ada orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Nah, ada nggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada nggak? Ada nggak? Iya, iya. Ada nggak? Kamu katanya aku tidak mau dengan orang Ada nggak? Yahudi, tidak percaya. Ada Tapi nggak? kamu kutip-kutip. Loh, gila ini orang. Ada nggak orang Yahudi menyembah? Fred. Ada nggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada nggak? Ya memang. Lah kan kita diskusi. Masa saya mengutip kemudian lagunya orang lantas saya mengatakan itu lagu saya? Aneh Anda ini. Anda gila kayaknya memang. Orang kalau mengutip kitab orang itu bukan berarti itu kitab kita. Tuyul. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maha suci lagi maha tinggi. Artinya mereka menyembah hakikat subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pret. Emang enak? Betul. Aduh. Jadi KO tadi ya, beberapa data di dalam kitabnya mereka, baik yang kitab yang mereka ambil dari agama lain maupun dari kitabnya sendiri. Contoh, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi, sebab sebuah nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan malapetaka. Kemudian 1 Samuel 16:14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kemudian Paulus pun mengatakan 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau di Al-Quran jelas. Apa kata Al-Quran kita?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam. Ketika Allah mengatakan kepada Bani Adam, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kamu masuk masjid. Makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lalu Allah kemudian sebelumnya mengatakan apa kepada kita? Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya, yaitu orang-orang kafir, makhluk kafir, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi iblis, karena mereka tidak beriman, maka iblis juga datang kepada orang yang tidak beriman. Dan Allah menciptakan iblis bersama dengan orang-orang kafir untuk mempersamai mereka ini di dalam neraka jahanam kekal. Makanya Yesus dalam Matius 25 nomor 41, apa kata Yesus? Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala, api neraka jahanam bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu dalam Al-Quran, dalam Islam memang diutus kepada orang kafir. Oke? Kita lihat apa yang telah terjadi dalam pengakuan pendiri agama Kristen di dalam suratnya 2 Korintus 12 nomor 7. Apa kata dia? Dan supaya aku Paulus jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ada utusan di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aku Paulus di dalam dagingku ada duri, yaitu iblis. Di dalam tubuh orang yang mendirikan agama Kristen ternyata ada iblis. Aku baca lagi ya, biar semakin syahdu ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Utusan iblis di dalam dagingku. Di dalam dagingku ada seorang utusan iblis. Di dalam diriku ada iblis. Di dalam dagingku ada iblis. Ada duri di dalam dagingku dan dagingku ada iblis-iblisnya di dalam dagingku. Dagingku bukan daging semata-mata daging, tapi dagingku ada duri. Yang mana duri itu adalah iblis. Iblis ini kerjanya jelas untuk menyesatkan.
bahwa di dalam tubuhku, kata Paulus, ada iblis. Iblis ada di dalam tubuh Paulus. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Iblisnya tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblisnya pasti mengajarkan kejahatan. Karena iblisnya ada dalam tubuh Paulus, tidak mungkin Paulus mengajarkan kebenaran. Cak Ayu, iblis ada di dalam dagingku. Dagingku ada iblis. Ketika iblis ada dalam dagingku, maka dagingku punya iblis. Daging iblis, iblis daging, daging iblis, iblis daging. Dalam dagingku ada iblis. Iblis tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblis pasti menyesatkan. Cak Ayu. 2 Korintus 12 nomor 7 jelas, pendiri agama Kristen di dalam tubuhnya bertengger sibilangang sibilisis. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta tertulis di dalam kitab saudara. Jadi jangan menghina, jangan menghujat. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, apa kata Allah? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok manusia pantas untuk diberi petunjuk karena mereka berakal, dan sekelompok manusia lagi sudah pantas menjadi sesat karena mereka kemudian tidak menggunakan akal. Itu dah pasti. Sesungguhnya mereka yang pantas sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal enggak. Siapa yang mengajarkan kemudian orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Elohim. Jelas perintahnya. Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Kalau ente tidak mengkuduskan hari Sabat, ente akan dibunuh. Karena ente telah membatalkan perjanjian Sabatku. Jelas itu. Orang Yahudi beribadah hari Sabtu karena perintah Elohim. Bagaimana dengan umat Islam? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Orang Islam beribadah Jumat juga karena mereka beriman kepada Allah. Perintah jelas. Muncul permasalahan mendunia. Siapa yang membisikkan hati setiap orang Kristen sehingga mereka hari Minggu ke gereja menyembah kepada Kristus? Tak ada perintah dari Elohim, tak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Yesus. Lalu bisikan dunia mana ini? Bisikan dari langit mana ini? Orang Kristen kompak masuk ke dalam sebuah gedung, berkumpul sesama mereka pemakan babi, makhluk-makhluk berkulup yang tidak mengenal mandi junub, tidak mengenal wudhu, tidak mengenal mandi tahir, menyembah kepada makhluk yang hanya datang berupa suara kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pernah sekali waktu di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku, akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan sang bintang timur menurut tradisi kitab Yahudi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 adalah sibilisis. Berarti yang datang mengaku Yesus, akulah Yesus, sang bintang timur tunas Daud.
Kata iblis, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya. Akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Keren kali suaraku, Bah. Ternyata betul. Sang bintang timur Lucifer datang mengaku Yesus, disembah sama dongking. Pantasan otaknya nggak nyambung. Saya kira begitu, saudara-saudaraku. Ternyata rasul pendiri agama Kristen diceritakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorius. Jadi dia adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Kenapa dan mengapa disebut sebagai penyesat? Oh my God. Ternyata dia mengaku di dalam tubuhnya ada tukang gocok. Siapa tukang gocoknya itu di Paulus? Katanya adalah si Bilisisis. Kadang aku sedih ingin menangis, tetapi lupa nadanya. Ada seorang tokoh agama yang selalu digocok sama setan. Lupa nadanya. Begitu nih barangkali deh. Sholatkan dulu kamu. Pas sholat generasi ada tukang gocok. Oke, silakan Bang Donki. Candeso ini agamanya apa, Cah? Kristen atau Muslim? Candeso. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid. Mau ditanggapin kali apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Silakan Bang Melvin, monitor. Kenapa termenung ya? Bang Donkin termenung nih. Merenung nih. Ini teman-teman Kristen yang naik Cak Donkin tadi mana? Candeso tadi mana? Silakan naik lagi Candeso kalau Kristen. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid. Ini kenapa terdiam, naik terdiam, dengar narasi Bang Zuma langsung terdiam. Ini gimana ya konsepnya ini? Silakan, kalau mau ditanggapin silakan, karena memang narasi tadi tuh kencang kali tuh. Pantas tiba-tiba banyak yang naik oten tadi, teman-teman Kristen. Ternyata kencang kali narasinya. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid, oi. Ini lagi proses kayaknya ya, lagi berpikir dia. Iya betul juga yang dibilang Bang Zuma ya. Nggak pernah ya ada yang ngajarin kita ke gereja. Kok bisa kita ke gereja? Itu siapa yang ngajarin? Gitu loh. Nah, termenung kan? Silakan Bang Donki. Bang Melvin, monitor. Bang Melvin, ini termenung dia ini. Saya yakin beliau termenung gara-gara narasi tadi. Makanya kembali lagi ke dasar kita diskusi itu kan, kalau berbicara tentang Yesus lain itu kan ada pada Matius 24 nomor 4 dan 5 tadi. Waspadalah. Aku nggak cocok kalau sinden. Silakan Bang Melvin atau teman-teman Kristen yang lain mungkin ada yang mau menanggapin apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi. Silakan. Aku nggak usah sinden lah, nggak cocok. Kalau Bang Zuma cocok kali kalau sinden. Silakan Bang Melvin. Woi. Apa pula naik-naik tidak ngomong? Woi. Bang Ardi monitor nggak Bang Ardiansa nih? Bang Zuma mau ibadah, biar Bang Zuma dulu baru saya, baru gantian. Bang Ardi nggak monitor. Sakit perutku tadi ketawa woi. Waktu Bang Zuma sinden itu loh. Duri dalam daging. Bang Melvin. Bang Melvin. Ini gimana konsepnya ini? Coba kita naikkan yang lain ya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain nih. Kita coba naikkan lagi. Nanti kalau ada teman Kristen di bawah yang pengen naik, typing aja ya.
Coba kita naikkan yang minta naik ini. Atau mungkin salah tekan nih. Oke, ada Bang siapa nih? Bang Fendi. Selamat sore. Bang Fendi. Salah pencet tadi, Bang. Oh, salah pencet. Izin turunkan ya. Oke, ya. Iya. Muslim Bang ya? Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman Kristen? Memang ngeri itu narasi-narasi kayak gitu ya teman-teman ya. Duri dalam daging. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Besok masih mau kok? Oh, masih mau kok bilang Tuhanku penyesat masih mau kok? Mau kok kah? Mau kok kah? Kan dia makuin DT, ha? Kan dia mau terang kan dia kepatitong. Alhamdulillah. Siapa yang menyembah penyesat? Siapa yang rasulnya membuat 13 kitab? Di mana kitabnya itu digocok-gocok dulu baru bikin kitab. Wah, masih mau datang besok. Sakit. Ayo silakan teman-teman Kristen yuk. Kirim permintaan kalau mau naik biar kami naikkan teman-teman Kristen. Silakan. Ada Bang Limin, selamat sore Bang Limin. Agamanya apa Bang? Terputus. Oke. Silakan teman-teman Kristen, nanti kita gantian ya. Bang Ardi nggak monitor ya. Kang Dito ini kemana ya? Tumben nggak pernah muncul Kang Dito. Atau karena saya jarang live ya? Kang Dito nggak pernah muncul beliau nih. Coba Zoker di share dulu sama Kang Dito. Kaget. Oh lagi sibuk, siap. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Nggak ada Bang Jai Atar, Kristen atau Muslim agamanya nih. Assalamualaikum. Salah pencet Bang. Waalaikumsalam. Siap, izin turunkan Abang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu lagi teman-teman Kristen nih. Nanti ganti-gantian aja kalau jadwal ibadah ya teman-teman ya. Sudah aku bilang kan, saudara-saudaraku non-muslim, 2026 ini tak usah lagi menghujat. Karena kalau kau menghujat, Bibelmu akan pasang badan. Berapa kali aku sampaikan kayak gitu, ya. Udah sering pun, bosan pun aku udah katakan itu. Jangan menghujat. Naik ke sini pakai ilmu, pakai data. Karena kalau kau menghujat, Bang Suma dan tim akan memuntahkan isi Bible. Bible akan pasang badan. Itu loh. Nggak usah terlalu lebay kali. Mau menghujat, mau menjatuhkan, mau merendahkan. Menghujat mengatakan Allah penyesat karena dia telah mengutus penyesat. Mengutus iblis, bla bla dan seterusnya. Nggak usah pakai cara-cara kayak gitu, kenapa? Bisa kan kita diskusi baik-baik. Tengoklah semalam aku dengan pendetamu. Kan baiknya itu. Meskipun pada ujungnya pendeta Mario ejakulasi dini kubuat kan ya. Itu minimal kita pakai data, diskusi ilmiah. Apain pakai hujatan-hujatan kayak gitu? Gak perlu lah. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang baik, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan edukasi, yang mau mengetahui isi Bible karena selama ini mereka belum tahu. Kalau umat Islam yang menyampaikan, ya pasti tujuannya adalah mencerdaskan, bukan memplesetin apa yang ada di dalamnya gitu loh. Jangan Bang, gak perlu. Kalau mau menghujat, mending ke pasar, beli kemangi kata kawanku. Kemangi diapain? Pasti udah hafal semuanya nih. Jadi gitu. Begitu saudara-saudaraku. Jadi demi untuk lebih memperbaiki kondisi debat, dialog, diskusi agama Islam Kristen, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, insya Allah akan membuat satu jadwal khusus untuk genset. Ya, jadi generasi Z ini akan saya siapkan satu malam, insya Allah dalam satu pekan,
khusus untuk generasi Z, Gen Z ini, baik Islam maupun Kristen, itu saya bolehkan naik untuk bertanya. Bertanya apa saja tentang Islam, bertanya apa saja tentang Kristen. Ya, jadi anak-anak kita, anak-anak muda, SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu saya akan siapkan satu malam untuk naik ke komal saya atau naik di komal Apologet Islam Indonesia untuk bertanya tentang Islam, untuk bertanya tentang kekristenan. Kenapa harus bertanya dua agama ini dan kenapa harus narasumbernya Islam? Karena ketika umat Islam yang apologet Islam, maksud saya yang membaca Bible, itu pasti diluruskan dengan akal. Malu kemudian apologet Islam kalau mempleset-plesetkan atau menyalahartikan isi Bible itu, malu. Umat Islam itu pasti mendudukkan perkara itu untuk apa yang tertuang di dalamnya sebenar-benarnya. Tidak mungkin diplesetkan. Pertama, itu bukan kitabnya umat Islam. Yang kedua, umat Islam tidak punya kemudian kepentingan selain daripada meluruskan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Toh itu bahasa Indonesia kan? Sama seperti buku matematika, buku kimia, buku fisika, buku biologi sama. Maka ya kita sampaikan aja apa yang ada di dalamnya. Untuk itu sekali lagi saya umumkan kepada anak-anak saya, generasi Gen Z ini, ya silakan nanti kita tentukan waktunya malam apa, kita berdiskusi di atas, ya, membahas tentang dua agama, perbandingan agama ini. Karena saya yakin sekali ada generasi Islam yang bingung tentang Islam itu sendiri. Ada generasi Islam yang sudah terkontaminasi bahwasanya agama itu semuanya sama. Ada generasi Islam yang memahami bahwa Allah dan Allah yang ada di dalam orang Kristen itu adalah sama. Untuk itulah saya hadirkan komal. Saya berharap di komal manapun saya hadir, saya minta komalnya untuk diarahkan yang dinaikkan anak-anak muda saja, usia SMP, SD, SMP, SMA, untuk naik ke atas mempertanyakan tentang imannya, supaya mereka betul-betul tahu ini Islam seperti ini Kristen seperti ini. Kenapa? Karena misionaris sekali lagi sasaran mereka itu adalah anak-anak SD, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Untuk itu mereka kita akan ajak berdiskusi dari hati ke hati, apa yang Anda pahami, siapa aja yang datang kepada kalian yang mengajarkan kemudian tentang agama dan seterusnya, mereka harus kita jaga. Jadi yang sudah usia 30 tahun, 25 tahun ke atas cukup menyimak nanti. Untuk sesi malam itu kita naikkan anak-anak kecil untuk kita ajari sesuai dengan pertanyaan mereka. Itu sangat penting. Begitu juga alhamdulillah semalam kami ada rapat teman-teman sekalian. Karena maraknya kemudian serangan-serangan misionaris dari luar, ya, masuk ke Indonesia dan sasaran empuknya itu adalah basis-basis Islam yang mereka jauh dari dakwah-dakwah Islam yang berjalan secara rutin. Maka kami membuat buku untuk menangkal gerakan kristenisasi, di mana buku ini akan kita bagikan kepada umat Islam, khususnya kepada anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok dengan gratis. Nah, kami minta kepada umat Islam yang memiliki rezeki bertambah, berlebih, yang mau berimpak, bersedekah untuk membelikan buku-buku itu. Misalnya bukunya 100.000, ada dari saudara kita yang mau berimpak 10 buku, silakan. 10 buku akan kita salurkan dan cara penyalurannya itu nanti akan kita live-kan. Misalnya buku kita akan salurkan ke Bandung. Di Bandung membutuhkan misalnya kita mau sebar buku di sana 500. Maka 500 ini kita minta kepada umat Islam untuk beli buku tersebut, lalu kita bagi-bagikan buku ini kepada anak-anak Islam. Seperti yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya, membagi-bagikan atribut, tabloid-tabloid, majalah-majalah agama dia, termasuk kaos-kaos. Kita pun akan melakukan itu. Tapi sasaran kita adalah umat Islam, bukan umat di luar Islam. Kita akan membagikan dan kita akan live-kan
Apologet Islam Indonesia melakukan pemberantasan gerakan misionaris, gerakan-gerakan pemurtadan dengan tema anti pemurtadan terhadap umat Islam yang awam. Kita akan live-kan orang-orang AFI di pelosok-pelosok akan datang membagikan buku tersebut secara gratis. Tentu buku ini adalah infak sedekah dari umat Islam yang mau ikut berpartisipasi dalam hal ini. Insya Allah tahun ini kalau bisa kita tembuskan sampai 5.000 buku, itu sudah sangat lumayan. Bayangkan kalau seluruh Indonesia di setiap rumah umat Islam ada buku anti pemurtadan, insya Allah Islam akan semakin kuat akidahnya. Kita membantu para ustadz, kita membantu para ulama untuk menanamkan akidah kepada generasi Islam. Supaya apa? Ke depan ketika ada yang mencoba untuk mengganggu bangsa yang kita cintai ini, tentu generasi Islam yang cinta akan Islam itu include dengan cinta kepada tanah air. Karena cinta Islam sama dengan cinta tanah air, cinta tanah air sama dengan cinta Islam. Tak ada lagi kemudian kekuatan dari luar yang akan merongrong bangsa yang kita cintai ini. Kenapa? Karena seluruh pemudahnya kuat di dalam memegang akidah Islam. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang rela berjihad demi bangsa dan negaranya. Sekali lagi, berdasarkan hasil rapat bersama, rapat luar biasa manajemen Apologet Islam Indonesia, diputuskan beberapa kemudian perkara, diantaranya 2 yang tadi. Kita akan membuat komal untuk genset. Kemudian yang kedua, kita akan membagikan buku-buku secara gratis kepada generasi Islam. Dan kita akan mensasar juga kampus-kampus, SMP, SMA yang mereka jauh lagi dari pelajaran-pelajaran Islam. Kita masuk ke sana, membagikan buku-buku itu secara gratis. Tentu yang kita harapkan adalah saudara-saudara muslim yang memiliki rezeki berlebih untuk kemudian memberikan buku gratis ini kepada anak-anak kita. Nanti kita akan programkan itu untuk kita sampaikan. Tentu penyalurannya kepada rekening Apologet Islam Indonesia, rekening yang ada di Bank BNI. Nanti Anda akan catat begitu transfer untuk pembelian infak buku. 2 buku, 3 buku, 4 buku. Bayangkan kalau umat Islam membeli 1.000 buku, 2.000 buku, 30.000. Berapa banyak umat Islam yang akan kita selamatkan dari pemurtadan. Ingat sahabat-sahabatku muslim, 1 orang yang kita selamatkan untuk tidak murtad, itu sama halnya kita sudah menyelamatkan jutaan manusia. Kenapa? Keturunannya akan tetap menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 orang yang murtad keluar Islam, kita biarkan tanpa ada gerakan dari kita untuk upaya agar mereka tidak keluar dari Islam, maka itu sama halnya kita membiarkan jutaan orang keluar daripada agama Islam. Ayo kita mulai melalui kendaraan kita Apologet Islam Indonesia. Insya Allah generasi Islam Indonesia terhindarkan dari gerakan pemurtadan yang tersusun rapi oleh orang-orang di luar Islam yang menginginkan adanya gerakan-gerakan pemurtadan. Sekian begitu saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya mau Bang Zuma, ya, sedikit itu kan tiap DPW nanti ya Bang Zuma dibagikan langsung bukunya kan? Iya, langsung betul. buku dibagikan tiap DPW karena daerah Sulawesi Tenggara ini sudah mulai rawan juga. Ya, yang itu jadi pasti, itu pembahasan pasti. itu. Nah. Pasti itu. Kami ngerti, kami paham. Kami orang-orang yang ada di manajemen inti Apologet Islam Indonesia membaca, mencium aroma itu. Mencium aroma itu. Tahu ritme, gelombang, suara kecil seperti suara jangkrik pun kami tahu. Di wilayah mana mereka bekerja, gerakan apa yang mereka lakukan, kami paham. Kami paham, kami tidak tidur, kami tahu itu. Maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengajak saudagar-saudagar kaya Islam untuk membeli buku-buku anti pemurtadan untuk kita bagikan secara gratis kepada anak-anak kita. Kita akan bagikan ke sekolah-sekolah. Tapi yang Islam kita tidak bagikan kepada non-Muslim. Kita bukan mereka yang mau mengislamkan orang di luar Islam. Tidak, kita hanya ingin membagikan kepada anak-anak kita Islam supaya agama Islam ini dicintai oleh mereka. Ingat saudaraku, untuk apa mereka para penghujat ini lari ke luar negeri? Untuk menyusun siasat, untuk mengambil sebuah sikap, tindakan untuk kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia bukan orangnya, tetapi siapa? Kekuatan-kekuatan yang mereka susun masuk ke Nusantara untuk kembali menghantam akidah umat Islam dengan program-program mereka. Untuk itu, Apologet Islam Indonesia bangkit untuk membagikan buku anti pemurtadan kepada anak-anak generasi Islam.
supaya mereka kuat memegang ajaran agama Islam, supaya mereka kemudian bisa mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada ponakan-ponakannya, kepada generasi berikutnya. Ini buku ini pegang, insya Allah kamu tidak akan keluar dari agama Islam. Nanti kita akan bahas lebih jauh, yang pada intinya kendaraan kita untuk membersihkan gerakan-gerakan pemurtadan ini, karena mereka juga sudah masuk ke pesantren-pesantren, bahkan mereka sudah masuk ke masjid-masjid. Tadi mama saya dari Medan itu kirim PT seorang non muslim yang kami kenal sebagai penjual nasi di Medan, Karisten, masuk ke masjid Raya Aceh menggunakan hijab dan di situ membuat PT. Ini tindakan yang sangat luar biasa menghinakan umat Islam, dan kami tahu siapa oknumnya, kami kenal siapa oknumnya, kami tahu, kami pernah belanja di tempat dia, ke warung dia. Ternyata dia sudah terlalu jauh, dia masuk merambah ke masjid-masjid menggunakan hijab seakan-akan dia adalah seorang muslim. Ini harus diantisipasi segera. Sekali lagi, ini harus diantisipasi segera. Maka salah satu tindakan nyata yang akan kita lakukan adalah membagikan buku secara gratis kepada generasi Islam semua umur. Anak-anak Islam SD, SMP, SMA kita akan bagikan buku-buku ini secara gratis, dan tentu melalui Apologet Islam Indonesia, para saudagar-saudagar Islam, kami minta kesediaannya untuk memberikan kemudian memfasilitasi kemudian gerakan ini bisa berlanjut. Sekira begitu, sahabat Muslim. Di sini sudah asar dan kebetulan ada guru saya, ada abang saya di sini yang mulia, masya Allah, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak. Lanjut. Wah, kangen kali aku abang. Kemana aja abangku? Nggak diundang sama Pandi nggak pernah ngundang. Oh, masya Allah. Baik abang, ini di sini ada azan. Sementara saya ibadah dulu, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ada duri dalam daging, karena kalau ada duri dalam daging ada sampah aja Kiriolo kan, sama sampah aja Kiriolo. Lanjut. Iya. Oke, Bang Ardi sudah monitor Bang Ardiansa? Belum ya? Oke, dengan Bang Arif aja aku ngobrol-ngobrol nih sambil menunggu Bang Zuma. Nanti gantian juga karena jadwal ibadah saya dengan Bang Zuma itu sama. Mudah-mudahan ada kawan-kawan muslim yang naik nih, biar temanin Bang Arif dulu ngobrol. Ini Kang Dito naik. Bagaimana terkait program tadi tuh, Bang Arif monitor? Itu Masya Allah. Oh luar iya. biasa sekali. Iya, itulah salah satu upaya yang harus kita lakukan ya, upaya-upaya gitu. Assalamualaikum, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Pak Ari, Pak Ardiansa. Kang Dito temani Bang Arif dulu. Kang Dito temani Bang Arif ngobrol. Ini kan tadi kita membahas tentang buku yang akan dibuat untuk menghalau pemurtadan. Itu nanti insya Allah gratis tuh dibagikan kepada di bagian pelosok-pelosok. Jadi setiap DPW Apologet Islam Indonesia itu kan akan dapat entah itu 50 buku atau 100 buku, itu nanti akan kita bagikan. Insya Allah kita juga adalah Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara itu akan melive-kan ketika kami membagikan buku tersebut. Itu amanah tuh dari kawan-kawan muslim. Silakan dilanjut dulu Kang Dito. Itu sudah jadi moderator. Biar saya 10 menit izin. Nanti dengan Bang Arif ya. Bang Arif. Lanjut Bang Arif. Oke. Silakan Kang Dito. Iya, siap tentang buku, insya Allah. Kalau materi Gurunda semuanya sudah kita copy, sudah kita receive, ya kan? Tentang materi tema apa saja, kita insya Allah sudah diberikan ijazah oleh Gurunda. Mulai dari 2 Kristus, siapa yang dikutuk, kemudian ajaran pagan, banyak. Jadi kalau buku-buku ini nanti keluar, maka harapannya sih mencetak banyak apologet baru atau pemahaman edukasi di internal Islam. Nah, ini arahannya sih kalau dari saya gitu Pak Arif. Kalau memang untuk mendedikasi para mujahid yang saat ini eksis, banyak materi terutama dari Gurunda. Kalau sudah dibukukan, ini tujuannya kepada adik-adik kita, anak-anak kita,
yang belajar tentang kristologi, teologi, bahkan filologi atau kritik teks serta linguistik. Wah, ini maestro semua itu kan nanti yang ada di buku itu. Nah, ini arahannya kepada generasi kita untuk dicetak menjadi debater atau untuk penguatan akidah saja di internal. Mungkin begitu Pak Arief kalau itu saya tanyakan. Iya. Setidak-tidaknya gini Kang Dito, bahwa misi mereka itu membuat majalah, membuat selebaran itu disebarkan ke umat Islam kan. Nah, kita terbalik. Kita membuat buku yang saya pahami itu untuk membentengi akidah dan itu konsumsi untuk kita gitu loh, untuk umat kita gitu loh. Jadi menangkal subhat-subhat yang mereka lontarkan. Seperti itu. Dan saya pikir itu juga bahan untuk para apologet yang akan berjihad, itu juga bisa dipakai sih. Jadi dua keuntungannya Kang Dito. Gitu. Masya Allah, jadi keduanya ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ini additional ilmu, berarti tambahan ilmu dasar pengukuhan akidah dalam akar cabang ilmu perbandingan agama. Ini mantap, Masya Allah Pak Arief, saya mendukung 100%, tapi bukan 100.000 ya. Nah, insya Allah tujuan yang sama, insya Allah kita satu komando ya, satu barisan, menjadi amanah buat kita semuanya, terutama mujahid-mujahid, adik-adiknya, gurunda kita semuanya yang beliau cetak untuk menjadi punggawa-punggawa, karena nggak mungkin gurunda kita akan kita belah jadi 8 untuk satu di Komal sana, satu di Komal sini, satu di Komal situ. Jadi kita eksis, kita bertahan karena masih ada gurunda yang memperhatikan, terutama kita disatukan dalam komunitas Yayasan Apologet Islam Indonesia. Para guru yang ada di Dewan Perwakilan Pusat, di DPP, ada ketua umum kita yang luar biasa Ustadz Alif, dan juga ada Akhi Ardiansa sebagai sektum. Masya Allah, beliau adalah praktisi akademis, S2 bahkan mau ke S3 insya Allah. Sudah S3. Sudah S3, Masya Allah, sudah doktor yang luar biasa. Jadi ini yang harus kita banggakan. Jadi bukan hanya pendalaman akidah dari sisi fikih, dari sisi ilmu daging di dalam Islam, tapi di luar kulit ini ada serangan dari misionaris. Ini di Al-Quranmu surah ini Isa itu kalamullah loh, kalimatullah loh. Dan Roh Kudus ini ada loh. Jadi ini kamu juga Tritunggal loh ternyata. Nah, macam itu. Nah, ini insya Allah nanti bukunya kalau sudah terbit, ya silakan peminat, terutama teman-teman yang biasa mengikuti kita dalam diskusi lintas agama, bisa menjadi nomor 1 lah, harus beli duluan gitu kan. Untuk apa? Untuk memberitahukan nanti kepada anak cucunya, ini di dalam agama kita nih ada orang-orang mujahid ini. Kalau misalnya dengan harapan doa kamu juga bisa sama seperti mereka, bukan perang seperti zaman dulu pakai senjata. Ini perang argumentasi, ilmu terutamanya adalah komunikasi, bagaimana kita berbicara dimengerti oleh orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen sendiri tidak mengerti, itu udah ini mereka sendiri gitu kan. Jadi mantap, kita sama-sama support teman-teman yang di bawah ya. Jangan lupa nih, kalau sudah rilis kita akan info, langsung saja dihabiskan sehingga kita mencetak lagi. Begitu ya Pak Arif ya. Iya. Kemudian ada program kedua yang lebih baik sebetulnya Kang Dito. Program pertama itu, kemudian prioritas kedua, Bang Zuma punya gagasan secara periodik, entah 1 bulan sekali kita jadwalkan malam apa, itu membuka forum untuk khusus generasi Z, Gen Z. Ya, ini menarik nih. Nanti Kang Dito salah satu narasumber juga nih di situ.
Jadi nanti Gen Z akan bertanya banyak tentang Islam, akan bertanya banyak tentang Kristen. Nanti para narasumber yang mumpuni yang akan mendampingi anak-anak kita itu. Gen Z itu kan kelahiran tahun 2000 ya, 2000 ke bawah itu. Jadi begitu Kang Dito. 2 program itu prioritas API. Insya Allah kalau sudah Gurunda apalagi ya Bang Zuma bilang, Dek Dito kamu itu insya Allah udah pastilah itu mungkin dah. Ya itulah kita indahnya di dalam satu komunitas apalagi Islam Indonesia. Masya Allah banyak para guru yang pastinya dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena para mujahid ini tak ada henti-hentinya, nggak ada capek-capeknya. Kadang sampai tiba-tiba sudah merem, masih di atas komal. Astagfirullah. Ini nikmat mana lagi yang kita dustakan gitu kan? Sehingga mendengarkan orang ini waktunya tidur, ini waktunya kerja, orang ini masih ngomong loh begini, masih diskusi loh, Masya Allah. Bukan agama Islam tidak hebat, perlu kita bukan. Tapi kita hadir, kita datang ini bukan membahas kekristenan sebenarnya. Kita memperlihatkan kepada mereka, kepada publik, kristologi itu bisa dipelajari. Dan yang mereka pasangkan dengan dogma. Ada satu pendeta bilang sama saya, Pak Arif, dan teman-teman Iwan Villa semuanya. Pendeta itu bilang sama saya, karena materi dari Gurunda tentang Paulus itu Kristus. Saya bedah dong. Di mana saja dalil itu? KPR pasal 9 nomor 22. Itu original teksnya nggak ada tertulis Yesusnya. Itu yang pertama. Berarti kalau kita baca, ya Paulus ini ia adalah Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus 11 nomor 1. Memetei dalam original teksnya. Jadilah pengikutku bagaimana aku juga pengikut Kristus. Nah, juganya ini ada pengikut. Pengikutnya ini yang ada. Menjadi pengikutnya ini nggak ada. Original teksnya nggak ada. Jadi kalau kita baca, jadilah pengikutku karena aku juga Kristus. Nah, yang terakhir Roma 16 nomor 7. Nah, Kristen di situ original teksnya ternyata Kristus. Jadi Andrenikus dan Yoneas ini telah menjadi Kristus sebelum aku, kata Paulus. Wah, ini apa kata pendeta Pak Arif? Wah, Kang Dito, kalau secara ilmiah betul katanya, tapi secara iman kami nggak begitu. Bagaimana menurut Pak Arif? Ini orang pendeta ini jujur gitu loh. Secara ilmiah betul itu Kang Dito. Ilmiahnya terukur, parameternya jelas. Tapi di iman Kristen tidak begitu Kang Dito. Udahlah ya. Jadi memang keimanan tidak dibarengi dengan logika yang sehat gitu loh. Jadi ya kacau sebetulnya. Jadi kalau ilmu tanpa logika kan sesat jadinya. Iman tanpa logika, tanpa ilmu kan sesat jadinya. Tapi ya biarlah itu merupakan keyakinan dan hidayah hanya milik Allah Kang Dito. Itu harus kita yakini sih sebetulnya. Ya tugasnya para mujahid ini kan tetap menyuarakan kebenaran gitu kan. Lagi-lagi hidayah tetap milik Allah. Mudah-mudahan lah. Tapi yang lebih penting adalah itu misi-misi mereka. Tadi Bang Zuma udah cerita. Jadi di Aceh itu ada seorang yang pernah berjumpa juga dengan Gurunda. Itu pakai hijab masuk ke masjid, membagi-bagikan nasi, kan lucu gitu loh. ini true story ini. Dan kalau nanti saya berpikir apa bisa diproses orang-orang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi langkahnya udah terlalu jauh. Nah, jadi tugasnya para mujahid inilah tugas mulia yang tidak digaji dalam bentuk materi, tapi insya Allah itu akan menepati janjinya. Para mujahid ini nanti barangkali berada di barisan-barisan para syuhada kita, Masya Allah.
Ini luar biasa. Amin, amin. Kang Dito di Bali sekarang ya? Iya Pak Arif, saya di Bali. Saya jadi tukang kayu di sini Pak Arif. Waktu saya di Bandung, saya telepon nggak diangkat. Waduh, saya bilang Iya. Jadi saya di Bali. Insya Allah nanti saya ke Bali kontak-kontak lah, ngopi-ngopi gitu. Amin. Dan mohon doanya juga teman-teman. Ini kelihatannya tahun depan atau tahun ini bakalan ke timur lagi proyeknya. Ke daerah mana? Rote. Iya. Kapan rencana? Ba'da Idul Fitri insyaallah. Oh, dalam waktu dekat ya. Insyaallah. Iya. Jadi saya itu kalau ke daerah rasa-rasanya se-Indonesia ini sudah semua sih saya datengin. Dan saya selalu cari para mujahid, para saudara-saudara saya nih, dan sering ketemu. Hampir semuanya udah ketemu. Insyaallah nanti saya berkunjung, nanti kita ketemu. Itu Kang Dito ada yang tanya, netizen di bawah, Balinya di mana katanya tuh? Oh, saya di Denpasar. Oh. Kalau dinasnya di daerah Pati Tengah. Ada yang tanya di bawah. Ya, saya dinasnya di Pati Tengah. Kalau tempat tinggal di Pamogan. Saya kepengen teman-teman para mujahid ini saya sounding dengan tim saya sih setiap daerah. Insyaallah kita berkolaborasi dan semakin kuat lah. Ayo teman-teman yang non muslim, mumpung ada Gurunda, ada Kang Dito. Kang Dito ini saya pikir akan lebih representatif ketika menyampaikan materi. Karena beliau lama mengimani Yesus sebagai Tuhannya, itu masalahnya. Jadi lebih paham ini Kang Dito ini. Ada Akhi Ardiansah, ada Om Pandi Ahmad. Pandi Ahmad sama Gurunda sedang sholat asar karena di wilayah tengah sudah masuk sholat. Bentar lagi masuk juga. Silakan teman-teman non muslim, silakan naik, kita ngobrol santai secara ilmiah, secara akademis. Karena kalau di API ini lengkap sih. Para akademisinya banyak. Itu ada Dr. Ardiansah, ada banyak akademisi, banyak para ustadz, banyak. Nah, gitu loh. Silakan. Kalau saya dibilang, kalau saya penggembira aja Kang Dito, tukang rame-rame ini. Pak Arif, masya Allah. Ya, kalau saya lebih di akademisi, sebenarnya enggak juga. Saya di professional worker saja. Saya suka berbicara dengan bule-bule. Ya meskipun bahasa Inggrisnya nggak kecau banget atau nggak fluent banget gitu ya. Kalau representatif karena basic saya adalah trainer, jadi bisa berbicara, membuat suatu presentasi. Kadang membuat juga. Saya lebih banyak mendengarkan sebelum TikTok ini, dan saya mengenal Gurunda ini ada di Facebook ya. Ada satu web dulu itu namanya Fred Freedom. Nama webnya Fred Freedom. Wah, itu nggak tersaring sama sekali tuh hujatan itu. Nah, di sana banyak sekali materi-materi penghujatan dari mereka yang saya pelajari. Kalau background dari kekatolikan, orang Katolik itu mau tetap di Katolik, mau pindah dari Katolik itu bodo amat. Karena aturan di KGK menyinggung tentang umat Islam. Keselamatan itu merangkum mereka yang beragama Muslim. KGK 841. Nah itu sehingga banyak orang Katolik yang mau pindah ke Islam. Itu banyak.
Itu poinnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Bible, 100% mereka tidak seperti Gurunda, seperti kita di Apologet Islam Indonesia ini. Mereka benar-benar mempelajari Bible itu, membaca dari awal hingga akhir. Jadi poinnya kita tahu ada di mana letaknya, konteksnya seperti apa. Kemudian pengembangan materinya kalau tentang substansi poin, karena Bible itu ada 4. Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Apakah 4-4-nya ini menceritakan hal yang sama? Apakah keempat-empatnya mengajarkan bahwa Yesus Tuhan? Apakah keempat-empatnya menjelaskan bahwa kejadian penyalipan itu sama persis? Justru keyakinan saudara Kristen melihat fakta penyalipan itu lebih banyak yang dilakukan, ditulis oleh Paulus. Kalau dalil sesuai tema Yesus versus Yesus asli atau Yesus palsu versus Yesus asli. Yesus asli pasti kita umat Islam mengatakan bahwa ia adalah Yesus ibnu Maryam, Yesus putra Maryam, Yesus anak Maryam, anak manusia. Itu Yesus yang satu person yang sama, Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau Kristus Yesus Kristus yang kemarin, apalagi yang kemudian dia disalib, diduga disalib, mati, bangkit, mengatakan dirinya akulah Yesus, akulah dia, yang diceritakan di Markus, muncul di hadapan Maria dengan rupa yang lain, kan poinnya di situ. Dan ini Masya Allah, jadi materi Gurunda paling komplit, Masya Allah. Beliau memang guru yang terbaik dalam sesi mengembangkan atau menjelaskan materi dan tidak pernah keluar dari materi yang dipaparkan. Mau dibawa kemanapun akan kembali ke situ. Jadi seorang narator mau dijebak sama Oten, dilarikan kemana, akan dibawa kembali lagi ke situ. Jadi ini satu strength point yang kita simak dari guru kita, yang menjadi pembelajaran buat kita semuanya, para adik-adiknya atau murid-muridnya. Insya Allah siap untuk diamanahi. Gantikan saya sebentar waktu saya lagi sholat, gantikan saya sebentar, saya ada keperluan penting. Nah, hal ini yang Gurunda sampaikan karena beliau melihat potensi pengembangan materi yang dimiliki, sehingga orang Kristen, saya buka komal itu udah ada satu Kristen pun yang lain. Nggak tahulah saya apa yang membuat mereka nggak mau naik diskusi baik-baik sama saya, karena mereka melihat ini orang dari Kristen, dari Katolik apalagi. Bagusnya sama orang yang Islam sejak lahir saja. Mungkin mereka bisa dibodohi. Ternyata enggak, ketemu guru enggak, gue klap. Kan gitu. Sudah kelabakan mereka. Intonasi part punchline yang dikatakan tentang satu materi itu. Saya sampai menggali di situ loh, Masya Allah, Gurunda kita. Jadi kalau ada poin-poin nanti, bukunya sudah keluar, teman-teman perhatikan. Mungkin nanti dari percetakan ada true point-nya, yaitu huruf yang ditebalkan. Ini nih tempatnya. Partnya di sini, mungkin begitu ya, Pak Arif ya. Ya, saya juga usul setelah buku itu jadi, jangan lupa untuk menyebarkan ilmu. Ada agenda khusus untuk dibedah buku itu gitu loh, biar tambah kaya hasanahnya gitu kan. Yang membedah siapa ya terserah, mau dari kalangan Kristen, mau dari umat Islam, itu akan memperkaya hasanah kita sebetulnya. Maka umat Islam itu kan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, kita itu nuntut ilmu itu nggak habis-habis, dari buayan sampai liang lahat. Nah inilah luar biasanya. Maka ilmu itu semakin kita pelajari, semakin kita sampaikan, justru semakin kurang gitu. Maka ilmu itu akan dinamis, akan selalu
update dengan zaman, terutama Al-Quran gitu kan. Al-Quran itu tidak pernah usang gitu. Dari ayat per ayat, dari surat per surat, semuanya terjadi gitu kan. Nah, itulah salah satu benteng kita umat Islam. Apapun yang disodorkan oleh para misionaris, kalau makanan oke lah, itu sifatnya hanya temporer. Tapi mereka ini kan menyebarkan majalah, menyebarkan buku-buku yang bisa dibaca tiap hari, dikonsumsi tiap hari gitu. Tapi kalau ketemu yang akidahnya kuat, apapun itu ya nggak ada artinya gitu. Maka upaya kita ya luar biasa ini mulia. Sekali lagi mewakili Gurunda, nanti buku ini akan kita cetak unlimited lah, tidak terbatas. Maka para donatur umat Islam silahkan berkontribusi untuk memperbanyak buku ini. Dan buku ini targetnya akan kita sebarkan ke seluruh pelosok negeri, terutama di daerah-daerah rawan, daerah-daerah merah, dan kita akan bagikan secara gratis gitu Kang Dito. Itu tujuan mulianya Kang Jumat. Om Pandi udah selesai sholat asarnya? Kayaknya lama zikirnya dia nih. Aman, alhamdulillah aman. Barusan mencet. Udah aman. Emang? Saya ada agenda ke Buton Tengah, Pandi. Pak, Bang Arif. Yuk. Ikut tanggal berapa? Sebelum puasa? Enggak lah, mungkin setelah Idul Fitri mungkin. Oh, oke, siap. Kemarin, Siap. 2 minggu lalu, Bupati Buton Tengah ketemu saya di kantor. Ada agenda kita. Ya mau sangga kan Buton Tengah ya. Terus. Iya, saya ada agenda ke sana kunjungan. Jauh dari tempat Om Pandi. Kalau dari tempat saya itu kan kalau dari Buton Tengah, kalau misalkan kita dari ibu kota Kendari, itu kita jalan melewati Kabupaten Konawe Selatan, melewati Kabupaten Munah, Pasar Wajo. Nggak sampai. Nggak sampai Pasar Wajo kan Buton, Kabupaten Buton. Enggak, justru saya mau buka kantor, itu pecahan dari Pasar Wajo di sana. Pecahan dari Pasar Wajo. Kan Buton Tengah kan? Iya, sementara ini masuk wilayah Pasar Wajo. Oh gitu. Kenapa nggak langsung ke Buton Utara, Bang Arif? Itu yang ditetapkan oleh negaranya di Buton Tengah. Oh gitu ya. Berarti nanti bupatinya bisa menghadap sama Pak Arif ya, Bang Arif? 2 minggu lalu ke kantor. Kalau untuk Buton Utara misalkan bupatinya boleh menghadap sama Bang Arif? Buton Utara itu daerah mana sih? Buton Utara sebelahnya Buton Tengah. Enggak, kotanya apa di situ? Ereke, kota Ereke. Kabupaten Buton Utara. Oh iya. Utaranya kota Bau-Bau, utaranya Buton, utaranya kota Bau-Bau dan utaranya Buton. Lewat darat tembus kalau Bau-Bau. Jadi nanti saya dapat informasi dari Kendari itu ke Pasar Wajo. Dari Pasar Wajo itu naik ferry 15 menit katanya ya, di Buton Tengah ya. Iya, dari Pasar Wajo, dari Bau-Bau itu naik ferry. Gini ceritanya Bang Arif. Dari Kendari itu kan kalau tiba dari Jakarta ke Kendari, Bang Arif nanti naik kapal lagi, kapal laut Superjet ke kota Bau-Bau. Iya. Dari kota Bau-Bau, Abang menyeberang lagi naik ferry lagi ke Buton Tengah, ke Mawasangka. Gitu. Insya Allah lah, pada setelah Idul Fitri lah. Siap. Kang Dito juga mau pindah tugas itu ke Rote itu. Oh gitu ya. Mana Kang Dito ini? Iya Fandi. Kenapa nggak ke Burundi aja Kang Dito? Ada Bang Andi loh di sana. Ada Bang Andi loh di Burundi. Atau di Bukit Golgota kali ya. Sudah hak patennya Bang Handi sana. Jangan kita ikut.
Oh, Fandi, Pak SOG Ministry, kenapa nggak pernah muncul lagi? Udah kapok dia? Bukan dia yang kapok, kita yang kapok. Nggak mampu, Bible-nya pun dibantah sama dia. Nggak berani kita, nggak mampu lagi kita. Bible-nya pun dibantah. Bang Zuma nyerah. Bang Zuma aja nyerah, apalagi kita. Noise nggak saya hujan soalnya di sini? Nggak ya? Aman Bang Arif, aman. Ya udah masuk musimnya ya, musim hujan ya. Jadi terkait buku dan itu teman-teman ingat ya. Anak-anak kita, adik-adik kita di bawah umur di bawah 25 ke bawah itu nanti ada 1 minggu 1 kali itu akan disiapkan komal oleh Bang Zuma untuk memperkuat akidah kita umat Islam, terutama anak-anak kita, adik-adik kita nanti umur 25 ke bawah gitu. Kalau untuk 25 ke atas, nah biar datang di komal-komal muslim aja kan, nonton-nonton di komal muslim. Gitu teman-teman. Ayo di tap-tap layar teman-teman juga ya. Kalau ada teman-teman Kristen silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Bang Zuma, Kang Dito, Bang Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah dinaikkan. Ya Bunda. Ayo teman-teman yang Kristen mungkin kalau masih mau ngobrol santai, diskusi santai, kita masih bisa sekitar 2 jam. Karena jadwal maghrib itu 2 jam lagi di daerah kami. Gini ya, guru-guru ndak, saya itu bingung ya berdiskusi dengan orang-orang Kristen. Ini kalau kita bahas Bible mereka ya, kita suguhkan data-data terhadap kepada mereka ya, untuk membantah argumen mereka. Itu kan Bible yang kita sampaikan. Tapi mereka bantah kembali, itu gimana itu? Bible-nya dibantah kembali itu. Enggak, gimana ya? Apa yang harus kita lakukan ya agar teman-teman Kristen ini tidak bantah Bible-nya sendiri ya? Saya bingung berdiskusi dengan Kristen ini. Disuguhkan data-data dalam Bible tapi dibantah pula. Bisa jawab. Perintah Yesus saja dibantah, Bunda, apalagi cuman Bible, perintahnya Yesus dibantah. Ya itulah yang bikin bingung saya. Itu maunya apa itu mereka ya? Yesus kan menyampaikan kalau Tuhan satu-satunya yang benar itu kan Allah yang mereka sebut. Tapi kenapa Yesusnya yang jadi Tuhan? Itu. Jadi mereka itu sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut apa? Apa yang mereka ikuti? Kalau Yesus yang mereka ikuti, tentu Bible itu tidak akan mereka bantah gitu. Tapi ini Bible pun dibantah. Yesus sendiri menyampaikan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus sendiri punya Tuhan kan? Bapa katanya Tuhannya tuh. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan di sini? Teman-teman Kristen itu mikir kagak? Punya akal kagak kalian itu? Hati-hati monolog. Ya kalau monolog itu kalau nggak ada data, ini kan data yang kita sampaikan. Saya kan bawa Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus itu punya Tuhan. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Itu yang bikin bingung. Kenapa itu teman-teman Kristen? Kenapa kalian bantah Bible kalian? Kenapa? Itu pertanyaan saya nggak habis pikir aku kalian ini. Yang kita sampaikan dalam Bible tapi kalian bantah. Bisa nggak kalian itu naik tunjukkan bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan? Karena di dalam Bible disampaikan Yesus itu cuma utusan Tuhan. Ya, dia dilahirkan dari seorang wanita. Itu malaikat yang menyampaikan. Malaikat datang kepada Bunda Maria menyampaikan kau akan melahirkan, mengandung dan melahirkan seorang anak. Kenapa tiba-tiba dia jadi Tuhan?
Ketuhannya itu di mana? Di mana tertulis gitu? Bingung deh. Ya mungkin saya bingungnya karena saya baru ya. Baru di dunia per-uploget itu aku baru belum 1 tahun ya. Tapi aku sudah baca kalian teman-teman Kristen. Kalian itu membantah Bible kalian sendiri, bukan membantah kami, bukan. Karena yang kami sampaikan itu, guru-guru kami menyampaikan itu adalah Bible yang dibacakan kepada kalian, tapi kalian bantah semuanya. Lalu dengan cara apa lagi umat Islam ini menginformasikan kepada kalian kalau Yesus itu bukan Tuhan? Dengan cara apa lagi coba? Kalau Bible sendiri saja kalian bantah, apalagi Al-Quran kami. Bukan begitu, host? Ya, noten di bawah nggak mau naik. 400 lebih penonton ini masa Muslim semua? Atau mau jadi pendengar aja kalian Kristen, nggak mau naik diskusi? Gimana caranya kalian mau cerdas? Kalau Bible kalian sendiri kalian bantah, kalian pikir itu kami guru-guru kami itu menyampaikan seperti ini, kami itu dapat apa gitu? Enggak. Itu karena ajaran kami, ajaran Islam itu mengajarkan kepada kami untuk menyampaikan kepada kalian itu ya, bahwasanya Tuhan itu bukan dari kalangan manusia. Ya, ajaran Islam mengajarkan sampaikanlah walaupun 1 ayat. Ya kan? Ya udah, tentang ketuhanan itu mau 1 ayat kami sampaikan kepada kalian kalau Tuhan itu bukan dari anak manusia, bukan dari seorang anak wanita gitu. Bisa paham nggak kalian? Host, kemana kau? Yesus PS Yesus asli. Oh, ada 2 Yesus di sini. Pandi, siapa Pandi? Ada yang bertanya di bawah, siapa ibu ini ya? Hadir, Bang Arif. Itu ditanya sama Bunda tuh. Iya. Iya, gimana? Ini Yesus PS Yesus asli ini berapa Yesus dalam Bible ini? Apanya? Ngapain? Parsi. Ini tahu pernah miki gini ini parsi. Kasih. Oke, kalau masih ada teman-teman Kristen, silakan ya. Nanti kami naikkan teman-teman Kristen. Misalkan mau lanjut diskusi, mau membahas tema ini atau kita mau ganti tema yang lain, silakan. Kami kasih ruang. Udah share, tapi nggak ada satupun yang aktif. Mungkin mereka sedang apa gitu kan? Nggak tahu juga. Ntar kita naikkan, siapa tahu ada teman-teman Kristen yang minta naik ya. Masih bisa nih. Ini Bayu kayaknya Kristen ini Kang Dito ya. Mungkin Kristen beliau. Mungkin. Bayu, selamat sore. Selamat sore Bayu. Muslim apa Kristen Bayu? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Beliau ini Alhamdulillah Romo Dito dan walafiat semuanya ya. Cuma sebentar aja nih, saya tertarik dari tadi monitoring bagaimana diskusinya luar biasa Gurunda. Saya tertarik sekali sampai saya rekod tadi itu bagaimana Gurunda cuma menyanyikan 1 ayat apa tadi. Di dalam dagingku ada iblis. It's a holy place inside my mind, or what is devil inside the flesh. 2 Corinthians 12:17 ya. Tertarik. Mungkin untuk menambah topik atau tema ini yang berkesinambungan tentang Yesus tadi, saya coba pancing
untuk orang lain di bawah dan teman-teman saya yang Kristen. Saya juga tambahkan kajian-kajian tentang siapa Yesus. Menurut Yesus itu sudah umum ya kan. Ketika teman-teman saya Kristen memancing saya dengan syahadah tentang tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada Tuhan dong. Oke, sekarang kamu berani nggak mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Terus apa lagi? Tidak ada Bapa selain Yesus. Ayo, Yandri Tunggal, berani nggak ngelawan tuh? Jadi tidak ada Yesus apa tidak ada Tuhan? Mana Tuhan, mana Yesus? Maka ini kan mereka sedang mencoba mengulik-ngulik tentang permainan gramatikal. Maka perseteruan antara denom kalau kita balikkan tentang itu ya gitulah cakar-cakaran. Sekarang tentang pembuktian Yesus yang asli dan palsu, Yesus asli dan KW, kalau berdasarkan periodikal ya, informasinya dari Bible. Yesus yang asli pembatasnya apakah sebelum disalib, pasca disalib, atau setelah disalib. Itu sebagai pembeda utama. Itu saya menangkap arahan dari Bang Zuma ini, Gurunda, seperti itu, bahwa membuktikan ada dua Yesus, ada dua Kristus, salam dua Kristus. Pembatasnya dari era sebelum penyaliban dan pasca penyaliban hingga akhir penyaliban. Lalu Kristus yang mana? Mana Kristus yang asli, mana Kristus yang KW? Nah, silakan kita bedah ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu, atau kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri dan kesaksian Kristen. Pakai metodologi apa yang kita pakai? Nah, silakan para teolog. Saya yakin maka saya ini topik ini semakin mengguncang para teolog ini. Mana kaum sekolah tiga Tuhan? Bisa nggak bentengin tuh jamaatmu untuk meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus, atau tidak ada Bapa selain Yesus, atau ya Yesus, ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh. Mau pakai metodologi dua alam, dua natur, atau tiga natur? Silakan. Maka sebagai jamaat biasa, Bang Bayu. Yap. Baik, izin. Ini kan sudah live dari tadi kita nih, sudah 6 jam lebih. Kebetulan Bang Zuma juga ada kegiatan tiap malam minggu, kan kita tahu ada kegiatannya beliau. Betul. Kang Dito, monitor Kang Dito. Mungkin bisa kita rehat aja dulu Kang Dito ya. Kalau Kang Dito sebentar malam. Sebentar dulu. Kalau Kang Dito aja, saya mau izin turun ke Kang. Oke, siap bang. Cuma satu itu aja untuk mengulas sama revisi, mengambil konklusi ya. Kesimpulan ya, itu kesimpulan yang harus saya ambil supaya sebagai materi diskusi yang berkepanjangan. Tadi sempat saya terjeda juga. Cuman satu usul aja, itu kan untuk Gen Z ini kan maunya pengen yang praktis, ekonomis. Strategi oten dulu saya diberikan selebaran, awalnya pasti cuma selebaran, nggak usah padat isi, cuman hanya kalau di medsos sekarang stiker, kaos stiker itu pokoknya bisa langsung dipakai, senang dia. Gantungan kunci, kalau dulu kan zaman saya kecil dikasih gantungan kunci nih, waduh. Cuma gantungan kunci salib itu loh, waduh. Hadiah-hadiah atau gift itu yang memancing, tapi yang paling penting. Izin bang. Oke, makasih banyak sarannya bang. Ya, izin. Kami yang utama adalah link, alamat tadi, maaf, itu dari gift itu, entah stiker apa, link menuju kepada YouTube atau akun YouTube atau inilah Pak Dita dikenakan. Ya, rungkat aja host. Sudah berapa jam kamu live? Oh iya, ini udah lama dah. 6 jam lebih. Izin kawan-kawan izin dulu. Ya, waalaikumsalam. Oke, makasih bang. Mau nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat aja. Kang Dito, kita rehat aja dulu Kang Dito ya. Kalau Kang Dito tidak sibuk sebentar malam, biar kita live. Mungkin Bang Zuma kan lagi naik mendaki malam ini. Seperti biasa kan kalau minggu beliau naik gunung. Kita nanti kalau tidak sibuk Kang Dito, nanti WA saja saya biar kita live sebentar malam. Kita cari domba-domba yang sesat lagi untuk kita luruskan jalannya. Oke, Kang Dito.
Silakan ditutup formalnya Kang Dito biar Oke, sekalian. siap. Kita tutup teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita share di sini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.